Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Arifah selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis wacana dan juga teman-teman di kelas 5C ini. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel. Judul dari artikel ini ialah wujud tindak tutur ilokusi dalam percakapan mahasiswa di STKIP PGRI Sumeneb. Nah, pragmatik merupakan studi tentang penggunaan bahasa yang terkait dengan konteks pengguna. Nah, makna bahasa tersebut bisa dipahami jika konteksnya diketahui. Dan juga ilmu pragmatik ini merupakan ilmu yang lebih berkaitan dengan analisis tentang apa yang orang maksud dengan ucapannya ataupun ucapan mereka daripada arti kata ataupun frasa dalam ucapan itu sendiri. Nah, manusia itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bahasa itu juga sebagai ciri khas dari manusia dalam berkomunikasi. Dan bahasa itu sendiri mempunyai fungsi sebagai media untuk mengungkapkan apa yang ingin dikatakan, baik itu berupa ide, perasaan ataupun pikiran. Nah, penelitian ini merupakan kajian mengenai tindak tutur yang ditemukan dalam percakapan mahasiswa di STKIP PGRI Sumeneb. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tindak tutur yang ditemukan di dalamnya. Tindak tutur itu juga sebagai ragam komunikasi dari pragmatik yang sering terjadi dalam komunikasi verbal ataupun nonverbal. Dan juga tindak tutur ini merupakan ujaran yang terjadi dan mengacu pada suatu perbuatan. Dan juga tindak tutur ini mempunyai 3 jenis ataupun 3 macam tindak tutur, yakni tindak tutur lokusi, ilokusi, dan juga berlokusi. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana nanti hasilnya berupa data seperti kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penulis tertarik untuk menulis judul ini karena ketika melakukan percakapan sehari-hari tanpa kita sadari, sering terjadi ucapan-ucapan ataupun ujaran yang mengandung ilokusi. Tindak tutur ilokusi itu merupakan tuturan yang umum digunakan oleh seluruh masyarakat dalam sebuah percakapan. Biasanya didefinisikan sebagai tuturan yang dituturkan agar lawan tutur melakukan sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 jenis tindak tutur itu, yakni tindak tutur lokusi, ilokusi, dan juga berlokusi. Sehubungan dengan hal itu, pada artikel ini saya mengidentifikasi dan mengklasifikasi tentang jenis-jenis tindak ilokusi, yaitu yang pertama, ilokusi asertif. Nah, pada ilokusi ini penulis terikat pada kebenaran preposisi yang diungkapkan, misalnya seperti menyarankan, menyatakan, ataupun mengeluh. Misal dalam kalimat, Alwaris menyatakan pendapatnya tentang saran dari dosen mengenai tugas yang sebaiknya segera diselesaikan agar tugas tidak menumpuk. Nah, misalkan dalam kalimat Alwaris mengatakan seperti ini, sebaiknya kita lakukan sesuai saran dari dosen agar segera menyelesaikan tugas yang diberikan agar tugas-tugas itu tidak menumpuk. Nah, fungsi ilokusi dalam ujaran tersebut ialah membuat pernyataan. Di sini Alwaris menyuarakan pendapatnya mengenai saran dari dosen agar jika ada tugas itu
segera diselesaikan agar tidak menumpuk. Jadi yang pertama ini termasuk ilokusi asertif yang diungkapkan dengan menyatakan pendapatnya. Terus jenis ilokusi yang kedua ini ialah ilokusi disertif. Fungsi ilokusi ini adalah menghasilkan efek berupa tindakan oleh penutur seperti meminta, memohon, memerintah, dan juga menasihati. Ujaran dengan fungsi ilokusi direktif dapat dilihat pada contoh berikut. Misalkan, Gadi meminta teman-teman ke pos satpam untuk meminta kepada satpam agar AC di ruang 2 dinyalakan. Misalnya adalah kalimat, Gadi, cek langsung ke pos ya teman-teman, minta satpam supaya AC di ruangan ini dinyatakan. Nah, fungsi ilokusi ini ialah meminta. Gadi meminta teman-teman untuk cek satpam di pos untuk menyalakan AC di ruangan tersebut. Terus yang ketiga ialah ekspresif. Fungsi ilokusi ini bertujuan untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi ini sendiri. Contoh tuturan dengan fungsi ekspresif ialah yang pertama, berterima kasih. Fungsi ilokusi ini adalah menyampaikan ujaran yang bermaksud mengekspresikan rasa terima kasih atas apa yang dilakukan. Contoh tuturan dengan fungsi berterima kasih ialah, misalkan, Rofiatun berterima kasih kepada Ulfi yang telah mengingatkan mahasiswa tentang membuat video. Rofiatun berkata gini, terima kasih ya Ulfi karena telah mengingatkan kami. Nah, fungsi ilokusi ini ialah berterima kasih. Rofiatun berterima kasih kepada Ulfi yang sudah mengingatkan mahasiswa untuk membuat video. Terus yang selanjutnya ialah ilokusi komisif. Dalam ilokusi ini, pembicara diikat untuk bertindak di masa yang akan datang. Fungsi ilokusi ini seperti menjanjikan ataupun mempersembahkan. Misalkan dalam fungsi berjanji, Ulfi berjanji kepada Wardah akan membuat tas Wardah yang tertinggal di rumahnya. Dalam perkataan, aku janji besok ya dah akan membawa tasmu yang kemarin ketinggalan di rumah. Nah, fungsi ilokusi ini ialah berjanji, yakni Ulfi berjanji akan membawa tas Wardah yang tertinggal di rumahnya. Terus yang terakhir ialah ilokusi deklaratif. Nah, keberhasilan penerapan ilokusi ini menghasilkan kesesuaian antara isi dalil dan juga kenyataan, seperti mengundurkan diri, memecat, membaptis, menamai, dan juga menghukum. Misalkan pada fungsi menamai. Dalam kelas 5C ini biasanya Gafur itu memanggil Umam dengan kata ketab. Karena apa? Karena Umam itu anak pesantren, jadi Gafur itu memanggil Umam dengan sebutan ketab. Nah, alis itu fungsi tindak ilokusi itu ialah fungsi tindak ilokusi deklaratif, di mana Gafur memanggil ataupun menamai Umam itu dengan sebutan kitab, karena Umam itu berasal ataupun anak pondok gitu. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari ujaran-ujaran yang mengandung tindak ilokusi dalam percakapan mahasiswa ini, penulis menyimpulkan bahwa jenis tindak ilokusi yang ditemukan dalam percakapan tersebut yakni ilokusi asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan juga deklaratif. Di mana yang paling banyak ditemukan ialah kategori tindak ilokusi direktif dan juga kategori tindak ilokusi ekspresif. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang juga lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.